Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah taala untuk melaksanakan ibadah salat zuhur, kemudian dilanjutkan dengan sejenak untuk mengikuti pengajian yang ada di Masjid Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di siang hari ini bisa menjadikan tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada siang hari ini kita lanjutkan pengajian kita dengan materi Nawaqidul Islam, yaitu hal-hal yang membatalkan daripada keislaman kita, hal-hal yang merusak Islam kita, agama kita. Kita ini mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, Islam yang mereka peluk ini mayoritas Islam keturunan, Islam warisan orang tuanya. Jadi Islam yang mereka anut adalah Islam yang dari bapaknya, dari mbahnya. Tetapi minoritas sekali umat Islam yang ada di Indonesia ini, Islamnya Islam berdasarkan ilmu. Jadi Islam yang berdasarkan ilmu itu yang lebih selamat. Islam yang berdasarkan warisan mbahnya, orang tuanya, nenek moyangnya, ini biasanya Islamnya, mohon maaf, masih gak ori, kecampuran oleh hal-hal yang di situ bukan dari Islam. Tidak 100% murni dari ajaran Islam. Tetapi Islam yang berdasarkan ilmu, nah ini ori, asli Islam yang benar-benar dari sumbernya, dari Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya kita menghendaki Islam yang kita peluk, yang kita amalkan sebagaimana yang ada di dalam KTP kita. Kita menginginkan Islam yang berdasarkan ilmu, sehingga apabila Islam itu berdasarkan ilmu, maka akan kuat dan akan selamat dari hal-hal yang merusak dan membatalkan Islam. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan belajar.
Dengan belajar itulah nantinya Islam kita benar-benar berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan dari warisan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dalam kitab ini, Durusu fi Sarhi Nawaqidil Islam, pelajaran-pelajaran dalam penjelasan atau sarah kitab pembatal-pembatal keislaman. Yang kemarin sudah sampai di dalam pertanyaan-pertanyaan yang menjelang dan masuk pembahasan pembatal keislaman yang pertama. Masih ada beberapa pertanyaan. Soal idza qala shakhsun lil akhar anta ta'lamul ghaib min babil mazah fa hal qawlu hadza ridda fa hal yahkumu alaihi birridda. Pertanyaan, apabila ada seseorang kepada orang yang lain dan mengatakan bahwa kamu mengetahui hal yang gaib, atau mungkin dia sendiri mengatakan dengan senda gurau, dengan bercanda bahwa dia mengetahui hal yang gaib. Maka jawabnya, idza kana qasduhu al-mazah al-mazhu aw annahu yaqsudu bidzalika annaka sahibu fatana hadza la yadur wa laysa biriddah. Kalau maksudnya adalah bergurau, bercanda, saya mengetahui yang gaib, tapi dia ngomong itu dengan bercanda, maka tidak membahayakan dan tidak masuk orang-orang yang batal Islamnya. Karena dia benar meyakini, la yaqidu annahu ya'lamul ghaib, dia meyakini tidak mengetahui hal yang gaib. Lakin idza i'taqada annahu ya'lamul ghaiba sara murtaddan. Tapi kalau dia yakin dalam hatinya, bahkan dia mengaku yakin aku bisa melihat yang gaib, maka dia murtad, keluar dari agama, batal Islamnya. Ya, jadi kalau ada dukun atau orang ngaku orang pinter itu loh Pak ya. Kenapa disebut orang pinter Pak? Ayo. Karena yang datang kepadanya gak patek pinter. Kadang disebut dengan paranormal. Karena yang datang kepadanya tidak normal. Nah, gitu loh. Jadi bahaya Pak orang yang mengaku mengetahui yang gaib. Kalau bercanda tidak ada masalah. Dia mengaku, Pak, samping sampai nih lho Pak, ono wong rambutnya tuwa wong ngono Pak. Mek nggodho padahal ini hanya untuk bercanda, ya. Ini tidak apa-apa ini. Tapi sebaliknya bercanda tidak bohong. Tapi kalau pura-pura dia sungguh-sungguh meyakini bahwa dia mengetahui yang gaib, maka hukumnya adalah keluar dari Islam. Dijelaskan oleh para ulama, al-hukmu fiman yadda'i ilmal ghaib innahu kafirun li'annahu mukadzdzabun lillahi azza wa jalla. Hukum orang yang mengaku mengetahui yang gaib, maka dia kafir, dia mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW. Ayat yang ada dalam Al-Quran, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaibu illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada satu orang pun yang ada di langit dan yang ada di bumi ini mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci tentang yang gaib. Maksudnya hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. La ya'lamuha
illahu, yang tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib ini kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam ayat yang lain, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dia yang mengetahui yang gaib, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah dari Rasul. Rasul, Pak. Allah mengizinkan untuk mengetahui yang gaib itu hanya kepada Rasul, hanya kepada Nabi. Selain Nabi dan Rasul tidak diizinkan untuk mengetahui yang gaib. Apalagi ada orang yang mengaku mengetahui, itu jelas pembohong besar. Jelas pembohong besar itu. Jangan sampai dipercaya orang yang seperti itu. Ya, kita kadang ikut-ikutan. Ya, kita mengatakan orang itu orang pintar. Artinya maksudnya pintar di sini adalah mengetahui yang gaib. Padahal tidak. Dijelaskan bahwasanya jin tidak bisa mengetahui yang gaib. Jin sendiri tidak mampu, tidak bisa mengetahui yang gaib. Lah kok manusia mengaku mengetahui yang gaib? Kan aneh seperti ini. Buktinya apa? Dijelaskan di dalam surah Saba ayat 14. Ya, kisahnya Nabi Sulaiman wafat. Jin tidak tahu. Falamma qadaina alaihil maut madallahum ala mautihi illa dabbatal ardi ta'kulu min sya'ata. Ta'kulu min sya'atu. Falamma kharata bayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib ma labisu fil azabil muhim. Telah kami tetapkan, kata Allah, kematian atas Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang mengetahui dari mereka atas kematiannya kecuali rayap. Rayap ta'kulu min sa'atahu. Rayap ini gerawai tongkatnya Nabi Sulaiman. Moro-moro tongkatnya keropos, lalu Nabi Sulaiman ketika salat sambil berdiri. Ya, salatnya sambil berdiri. Jadi ketika tongkat ini keropos dimakan rayap, di zaman semono Pak Mas ada rayap sudah Pak. Apalagi di zaman kita sekarang ini tambah rayap tok. Sekarang Pak ya kita mikir apa ya? Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya kan begitu ya. Bapaknya Nabi Daud itu tukang pandai besi. Tukang apa? Struktur dari bahan-bahan yang terbuat dari besi. Andaikan Nabi Sulaiman itu membuat tongkat yang tongkatnya tidak mampu dimakan rayap, itu bisa ya Pak ya. Apa Pak? Kayu yang tidak dimakan rayap. Jati. Jati ya Pak? Bener tidak bisa jati? Kasih meni. Ya mungkin rayap zaman segitu mungkin agak rayap purba gitu loh Pak ya. Jadi besar-besar terus keras-keras giginya gitu. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukan yang mungkin normal-normal saja. Tongkatnya terbuat dari kayu sehingga bisa dimakan rayap. Ketika jatuh, jin baru tahu, tabayyanatil jinnu. Loh kok baru tahu? Lah iku mang meneng suwe lapo Nabi Sulaiman. Jadi meninggalnya Nabi Sulaiman sambil berdiri dengan berpegang pada tongkatnya. Baru beliau jatuh ketika apa? Tongkatnya sudah keropos kan begitu. Jin baru tahu kalau Nabi Sulaiman jatuh tongkatnya keropos. Baru ngerti jin itu tadi.
Ya, ketika Nabi Sulaiman masih belum jatuh, padahal sudah meninggal dalam keadaan ya salat atau berzikir dengan bertumpu pada tongkatnya. Itu sudah meninggal. Jin dikira jin masih hidup. Gak ngerti. Ya, maka dijelaskan dalam ayat ini, seandainya mereka mengetahui yang gaib para jin-jin itu, ya, dia tidak akan menempati daripada azab yang pedih, tidak akan masuk neraka. Setan jin itu kalau mengetahui gaibnya neraka, kalau mengetahui ya alam gaibnya neraka yang Allah ciptakan, maka para jin, para setan yang kufur itu tidak akan mereka mau dan sudi menempati neraka, karena tidak tahu Pak, jadi nantang. Sama seperti manusia sekarang ini ya, karena tidak tahu neraka, jadi nantang. Nantang dalam arti dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Nantang dalam arti tidak mau melaksanakan perintahnya. Nantang umpomo diperlihatkan neraka itu pada mereka, ya ini alam gaib neraka itu, pasti mereka taubat, pasti mereka takut. Setan jin itu sampai sekarang belum mengetahui neraka loh Pak. Andai kan mereka diperlihatkan neraka alam gaib, maka mereka nggak jadi setan, pensiun. Ayatnya sudah jelas. Di sini Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, innal jinna la ya'lamunal ghaiba kama kanu yatawahamuna wa yuhimuna nasa dzalik. Jadi jin tidak mengetahui yang gaib, ya. Sebagaimana pengakuan mereka yang mereka ngaku-ngaku kepada manusia bisa melihat yang demikian itu. Setan jin ngaku-ngaku bisa melihat yang gaib, padahal semuanya itu adalah bohong. Yuhimunan nasa, sebagaimana mereka para dukun juga mengaku-ngaku kepada manusia mereka mengetahui yang gaib, maka itu membohong besar. Artinya gini, alam gaibnya Allah, alam gaibnya surga neraka, ini beda dengan alam gaibnya jin, ya. Alam gaibnya alam barzah itu beda. Kalau jin Pak bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat alam gaibnya jin. Alam gaibnya jin tidak bisa melihat neraka surga, tidak bisa melihat alam gaibnya Allah. Loh gitu loh Pak. Jin tidak bisa melihat alam gaibnya alam barzah. Jadi alam gaibnya jin itu sendiri Pak, beda. Nah, dalam ayat itu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia jin, setan dan bala tentaranya bisa melihat kamu manusia, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Loh gitu loh Pak. Sekarang ini jin bisa melihat kita, para jamaah, tapi kita tidak bisa melihat jin, alam gaibnya jin. Alam gaibnya jin tidak bisa melihat alam gaibnya Allah. Jadi beda antara alam gaibnya jin dan alam gaibnya Allah, beda, para jamaah. Imam Syafi'i rahimahullah belum mengatakan, man za'ama min ahlil adalah innahu yaral jinna abtalna sahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Barang siapa dari kaum muslimin ini dia mengaku melihat jin, maka kami batalkan syahadatnya. Artinya ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini batal kecuali dia adalah seorang nabi. Imam Syafi'i membatalkan syahadat orang tersebut, artinya tauhid orang tersebut, artinya Islam orang tersebut itu batal manakala orang tersebut mengaku melihat jin. Loh, mengaku melihat alam gaibnya jin saja sudah Islamnya batal, apalagi mengaku melihat surga dan neraka, apalagi mengaku melihat alam barzah, apalagi mengaku melihat Allah, tambah batal. Oleh karena itu para jamaah, jadi kita jangan sampai percaya kepada orang yang mengaku melihat jin. Loh, tapi kok ada orang yang
pinter itu dan sebagainya. Itu jinnya yang menampakkan, Pak. Menampakkan diri itu jinnya. Gitu loh. Jinnya memang juga kufur dia. Menipu dan menggoda manusia. Tapi menampakkannya dia kepada manusia tidak dalam wujud aslinya. Hanya menyerupai orang, menyerupai anak, menyerupai hewan. Begitu, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan indigo, nggak ada indigo. Apa indigo itu? Bisa melihat alam gaib, bisa melihat jin. Itu bohong itu. Itu digoda oleh jinnya. Jinnya menampakkan merubah dirinya menjadi orang lain. Loh gitu loh. Tapi dia sendiri menampakkan wujud yang asli tidak mampu dan tidak bisa. Tidak ada istilah kata-kata indigo di dalam agama. Ya, itu kebohongan semuanya kalau lihat dari syariat. Tidak tahulah kalau ada orang yang mempercayai seperti itu. Yang jelas di dalam Islam sudah tidak ada yang seperti itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang kita tidak diperbolehkan untuk bergurau apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dilarang kita untuk bergurau. Nabi mengatakan inni la amzazu wa la aqulu illa haqqan. Saya suka bercanda kata Nabi. Tetapi bercanda saya ya tidak ada yang bohong. Saya bercanda tetapi tidak bohong. Bercanda saya itu benar, bukan satu kebohongan. Dan Nabi mengatakan wailul ladzi yuhaddisu wa yakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu. Celaka orang-orang yang berbicara tapi berdusta. Tujuannya agar orang lain itu bisa tertawa. Celakalah kata Nabi, diulang-ulang celakalah orang-orang yang ngomong bicara kepada manusia lalu dia berdusta, bohong agar orang bisa tertawa dengan kebohongannya itu. Maka ini adalah orang-orang yang celaka. Kemudian soal man sabba dinallahi au amila amalan mukaffiran indal ghadab asyadid fal yakfur. Ada orang yang mencaci, menghina Allah, atau dia mengamalkan satu amalan yang menyebabkan dia kufur. Tetapi dalam mencaci dan mencela Allah dalam keadaan sedang marah berat, dalam keadaan dia sedang marah berat dan tidak sadarkan diri, maka jawab idza balaghal insanu al-ghadab alladhi yakhruju anisyuur innahu la yu'akhid. Apabila seseorang itu marah lalu dalam kemarahannya itu ya dia tidak tahu ada keluar dari ucapannya itu hal-hal yang menyangkut keimanan, apalagi dia mencela dan mencaci Allah. Apabila dia tidak sadar dengan ucapannya itu karena marah, maka tidak dihukumi. Maka dia dikatakan seperti mislul majnun, seperti orang gila. Orang marahin ngotok, Pak, wis kadung murang-muring ngomongan opo ae metu, iki dianggap sebagai orang gila. Sebagai orang gila. Kan begitu Pak Nggih. Kadang kan ada orang kalau mencelakai ustadz dia dikatakan orang gila, tapi kalau mencelakai pendeta dikatakan teroris. Kan diwalak-walik begitu Pak. Fenomena alam ini namanya. Amma idza kana ghadabuhu la yasilu ila hadzi zawal al-idrak fa innahu yu'akhid.
Adapun apabila kemarahannya itu ya tidak sampai hilang batas kesadaran, maka dia akan dihukum. Haina talaqa zaujatahu aw takallama bil kufri aw syirki fi hadhi yahkumu bihi alaihi bima takallama bihi idza kana yadri wa yaqilu ma yaqul. Jadi kalau dia mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kekufuran, gitu ya, yang dia itu masih sadar dengan apa? Dengan akalnya. Ketika dalam kemarahan itu, entah itu dia melakukan perbuatan yang membahayakan agama, kufur atau murtad, maka terkena hukuman baginya. Dia tahu, sadar. Ketika marah itu dia mencerai istrinya, sadar. Nggak sampai kehilangan kesadaran, sadar. Maka terjadi, ya, maka dihukumi dia menceraikan istrinya. Ketika marah itu marahnya dalam kondisi terkendali, sadar, maka masuk. Apabila dia mengucapkan kata-kata mencerai istrinya, maka dia masuk talak 1. Begitu pula ketika dia mencaci maki Allah, mencela Allah, menghina Allah dalam keadaan sadar, tidak kehilangan kesadarannya, maka dia dihukumi orang yang seperti itu. Masuk berarti dia murtad. Dan orang yang menghina Allah dihukumi dibunuh. Para ulama menjelaskan, fa in kana musliman wajib qatluhu bil ijma' li'annahu bidzalika kafirun murtad. Para ulama kaum muslimin sepakat, orang yang menghina Allah, menghina Rasul SAW, maka hukumnya kafir dan hukumnya dibunuh. Para jamaah, hukumnya dibunuh. Orang yang menghina Allah, menghina Rasul SAW, bahkan menghina sahabat juga dihukumi sama seperti itu. Menghina agama, melecehkan agama, ini hukumnya adalah dia keluar Islamnya, murtad. Kalau dia non muslim ya tambah nemen non muslimnya. Nah, oleh karena itu para jamaah, hati-hati kita ketika marah, ya, agar jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sampai di situ membahayakan daripada keislaman kita. Pun juga kita jangan menghina Tuhan orang selain Allah. Ini mengkhawatirkan. Dalam ayat la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian menghina Tuhannya orang lain. Ya, jangan kalian menghinakan Tuhannya orang lain dari selain Allah. Maka nanti balasannya mereka akan menghina Allah dengan membabi buta tanpa ilmu. Ya, kalau ada orang semedi gini, Pak, di situ ana patung gede, enggak usah dihina. Wis jarno ae. Ya, jangan dolek moloh. nanti Allah dihina yang lebih jelek lagi dari kita menghina Tuhan mereka. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian soal yang ada dalam kitab ini sebelum masuk pembahasan, man takallama bi kalimatil kufri summa taba min hainihi fahal alaihi ayyaktasil. Barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran lalu kemudian dia bertobat, maka apakah wajib mandi besar? Dijelaskan, laisa alaihi yaktasil idza taba ilallahi wastaghfara wa taba taubatan sahihan, laisa alaihi iktisal. Apabila ada orang yang ngomong dengan kalimat-kalimat kekufuran,
Nah, ini adalah seorang muslim. Maka penjelasan para ulama tidak wajib mandi. Ya, dia ucapannya mengandung kepada kekufuran lalu dia bertobat, astagfirullah. Ya, kemudian dia bersyahadat lagi, la ilaha illallah, saya menyesal ngomong seperti itu tadi. Saya menyesal berbuat seperti itu tadi. Maka hukumnya tidak perlu mandi lagi. Artinya tidak perlu mandi besar. Karena dijelaskan juga oleh para ulama ya tentang hal ini. Innal kafira idza aslama wajaba alaihi al-ghuslu aw murtaddan. Hadza madhhabu Malik wa Abu Tsaur. Orang kafir yang masuk Islam maka baginya wajib mandi besar. Atau orang murtad. Orang mukmin yang murtad lalu masuk Islam lagi, maka ini wajib mandi besar. Mandi apa namanya? Mandi masuk Islam. Ini menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak wajib. Menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah tidak wajib dan itu sunnah saja. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang masuk kepada pembahasan yang pertama, Ardhatsusani fi Syarhin Naqid al-Awwal. Penulis kita menjelaskan qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam anna nawaqid al-Islam asratu nawaqid." Ketahuilah sesungguhnya pembatal Islam ada 10. Dalam kitab ini adalah hanya ada 10 pembatal keislaman. Yang pertama asyirku fi ibadatillah, yaitu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang berbuat syirik ini sudah batal Islamnya, ya imannya otomatis juga sudah batal. Ini bukan satu hal yang remeh ini. Ya, bukan main-main ini, Pak. Kalau ada orang yang memperingatkan, hati-hati kamu dari kesyirikan. Hati-hati jangan berbuat syirik. Ini bukan main-main ini. Bukan penghinaan seperti ini. Ini artinya menyangkut Islam kamu. Menyangkut Islam kita. Menyangkut agama kita. Sebab kalau ada orang yang berbuat kesyirikan, maka dia bukan orang Islam. Tidak ada hubungan lagi dia dengan Islam. Orang sudah dilabeli dengan musyrik, dia bukan orang Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun dia zakat, lakukan percuma toh Pak seperti ini. Ini akibat apa? Akibat tidak tahu. Kalau diberitahu, kalau dikandani, marah-marah. Ya. Dan nuduh ini, tak nuduh itu, tak nuduh ini, tak macam-macam. Padahal tujuannya adalah agar Islammu itu utuh. Agar agamamu itu masih ada di dalam dirimu sampai kamu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang ada di sisi Allah, innad dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam saja. Selain Islam tidak diterima. Fala yuqbala min fahuwa fil akhirati minal khasirin. Allah tidak menerima selain Islam dan termasuk orang-orang yang rugi para jamaah. Jadi kita berusaha agar Islam yang kita peluk sekarang ini sampai terus melekat sampai nanti kita pulang. Ya, di hadapan Allah, sampai kita pergi dari dunia ini dengan membawa Islam. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Inilah yang akan membahagiakan kita abadi untuk selama-lamanya. Nggak seperti itu para jamaah. Jadi nggak main-main seperti ini. Ya, bukan perkara ringan, bukan perkara tuduh menuduh, bukan kok perkara benci orang lain, bukan. Apa untungnya benci kepada orang lain, Pak?
Gak ada untungnya. Apa untungnya ngurusi orang lain? Apa untungnya? Dikira kita menyampaikan ini perbuatan-perbuatan syirik. Dikira aku ngurusi ibadai wong. Ngurusi ibadai wong ae, urusan ibadahmu dewi. Apa untungnya ngurusi ibadahnya orang lain para jamaah? Gak ada untungnya. Kita sampaikan ini agar ini diamalkan oleh kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, para jamaah kita, agar Islamnya utuh sampai menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat besok. Nah, seperti itu. Dalam ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya apabila Allah disekutukan, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendaki. Jadi dosa yang teramat besar yang tidak akan diampuni ketika orang itu meninggal dalam keadaan belum bertobat, belum ngaji tauhid, masih nyimpen pusaka di bantalnya, masih menyimpan akik, keris. Ini terus, masya Allah, seperti ini. Gak bisa masuk surga, Pak. Di dalam ayat dijelaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah. Haram surga baginya. Tempatnya wajib di neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah. Mati masih menyimpan benda-benda jimat barang siji di barangnya dia gak dirumat, ngerumat barang liyane. Pun saya kira cukup sampai di sini dulu kajian kita. Jadi awal masuk pembahasan yang pertama, pembatal Islam yaitu menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita dengan ngaji ini dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik kita dan keluarga kita, para jamaah kita, teman-teman kita. Amin Allahumma amin. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, monggo 1 2 silakan. Dosa besar tidak sampai syirik. Ya kalau meyakini hari sial, hari baik masuk kategori syirik. Nggih, tidak diperbolehkan. Monggo, ada yang lain? Nggih. Gaib. Jadi gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat panca indera manusia. Itu ya. Jadi gaib itu sesuatu yang gaib yang hilang dari pandangan manusia, dari pandangan mata manusia. Itu kebalikannya adalah zahir yang nampak. Itu. Ada gaib itu dikatakan tidak ada di tempat. Ya, misalkan di absen, guru mengabsen murid-muridnya. Abdullah, gaib Pak. Maksudnya gaib bukan dia ke alam gaib, tapi dia tidak masuk. Tidak masuk Mas ya, tidak hadir gitu. Itu ya juga disebut gaib. Iya. Seperti itu. Monggo yang lain. Satu lagi terakhir, monggo. Iya, Pak. Ya, yang termasuk khurafat itu tadi. Artinya dia tidak sampai derajat itu ya, derajat kufur karena dia tidak mengaku melihat yang gaib. Ya, mungkin perasaan dan bayangannya saja sampai dia mengetahui yang seperti itu. Ini termasuk khurafat. Artinya khurafat itu hal-hal yang di luar akal nalar, jangkauan dari pikiran manusia. Ya, khurafat ini datangnya dari syaitan. Ya, bukan dari wahyu, bukan dari karomah. Khurafat datangnya dari syaitan. Seperti itu.
Iya, jadi dia termasuk kena dosa besar karena melakukan dosa khurafat, tetapi tidak sampai masuk kepada riddah murtad karena dia tidak mengatakan mengetahui yang gaib. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sampun nggih, pun kalau akhiri mudah-mudahan kajian kita pada siang hari bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.